Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Khairul Umma Al-Faruq. Saya berasal dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Betul, saat ini menggantikan kebiasaan akan penggunaan bahan bakar fosil sangat sulit karena seiring berjalannya waktu, bahan bakar yang murah menjadi prioritas masyarakat tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Kesadaran menjadi langkah awal untuk mewujudkan bukti nyata bahwa banyak bahan bakar yang bisa kita manfaatkan dari limbah atau byproduct sekitar. Yogyakarta merupakan sentral pariwisata, pendidikan sampai dengan kebudayaan yang cukup tinggi. Di setiap sudutnya memiliki cerita yang istimewa, tetapi tentang kondisi cuaca akibat pemanasan global semakin marak dibicarakan. Oleh sebab itu, saya, kamu, kita, dan mereka harus bersama-sama meningkatkan kepedulian mengenai limbah sekecil apapun itu. Yogyakarta merupakan penghasil singkong terbesar ke-6 di Indonesia, sekaligus menjamurnya beberapa coffee shop di area sentral industri. Tidak heran jika bahan yang digunakan berasal dari sisa-sisa limbah pertanian tersebut. Kami tidak ingin menyebutnya sebagai limbah, melainkan kami menyebutnya sebagai byproduct yang bisa memiliki nilai komersial untuk diperjualbelikan. Bikam merupakan produk yang kami luncurkan sebagai biobriket yang aman untuk digunakan dan ramah lingkungan. Pemanfaatan akan bahan bakar yang berasal dari limbah ampas kopi dan kulit singkong yang memiliki kandungan kalor dan biomasa yang cukup tinggi dalam penggunaannya sendiri. Bikam merupakan pengganti bahan bakar fosil maupun biomasa yang berasal dari hutan ataupun kayu. Dengan keunggulannya, Bikam ini mampu menciptakan nilai-nilai ekonomi bagi petani masyarakat sekitar. Mas, kira-kira ide biobriket ini muncul karena apa? Awal mulanya saya melihat bahwa di Yogyakarta merupakan sentral pendidikan, kebudayaan sampai dengan pariwisata. Nah, dari sini saya berpikir bahwa kondisi Yogyakarta yang didominasi oleh perkotaan memiliki banyak sudut-sudut yang ada coffee shopnya. Nah, dari coffee shop ini saya melihat bahwa yang diperjualbelikan yaitu minuman kopi. Sedangkan hasil olahan kopi berupa ampas kopi itu dibuang dengan sia-sia. Saya juga bertanya kepada teman saya yang sebagai barista di coffee shop Stiper Yogyakarta. Nah, dia mengatakan bahwa memang betul adanya ampas kopi yang dibuang secara sia-sia itu tidak dipergunakan lagi, alias menjadi sebuah limbah. Dari sinilah saya berpikir, oh, apa tidak bisa kita komersialkan menjadi sebuah produk? Apalagi di Yogyakarta merupakan salah satu penghasil singkong terbesar menurut data BPS, tentunya di Gunung Kidul. Nah, dari bahan-bahan yang sudah ada, dengan kita memanfaatkan ampas kopi dan kulit singkong tadi, kita bisa mengolahnya menjadi sebuah produk bernama biobriket. Biobriket inilah yang bisa mengalahkan berbagai masalah-masalah yang terjadi pada kondisi iklim. Tentunya penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil menjadi masalah secara global karena bisa menyebabkan banyak dampak aspek, baik itu lingkungan, sosial maupun ekologi. Kita lihat bahwa penggunaan bahan-bahan plastik yang bisa menghasilkan sampah ini menjadi kekhawatiran tentunya di Yogyakarta karena banyak sekali yang viral di TikTok maupun di sosmed itu mengatakan bahwa memang betul adanya sampah-sampah ini sudah tidak bisa tertampung. Nah, dari bahan ini saya akan menggabungkan dari limbah-limbah itu menjadi sebuah biobriket yang memiliki nilai mutu yang tinggi. Lalu untuk bahan ini diolah seperti apa ya, Mas? Nah, bahan yang sudah terkumpul tadi kita olah dengan mencampurkan berbagai komponen bahan yang awalnya ampas kopi, kulit singkong maupun limbah plastik, kita rubah menjadi sebuah bumbu. Nah, kalau dibanding dengan biobriket lain, ampas kopi sendiri sudah berbentuk butiran.
tinggal kita mengolahnya saja. Nantinya kita campurkan dengan kulit singkong yang sudah dihaluskan dan juga plastik yang sudah kita cacah untuk menjadi sebuah bahan yang bernama biobriket. Biobriket yang sudah kami hasilkan ini, briket ini sangat mudah dalam pembuatannya. Baik itu UMKM maupun masyarakat menengah masih bisa menggunakan karena bahan yang digunakan pun murah, mudah didapat, sekaligus dengan pembuatan yang mudah. Karena hanya komponen dari ampas kopi, kulit singkong maupun limbah atau plastik dicampurkan, lalu dicetak, dikeringkan, lalu berubah menjadi sebuah biobriket. Kira-kira capaian apa yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini? Nah, untuk capaian yang mungkin kita targetkan yaitu untuk bisa selangkah lebih maju dari biobriket lain. Dengan apa? Dengan kita mempromosikan, dengan kita menginformasikan dari sosial media maupun secara massal bahwa biobriket ini bisa loh dimanfaatkan oleh setiap kalangan masyarakat dan bisa loh kita produksi secara besar-besaran karena ketersediaannya yang cukup melimpah bisa kita gunakan sebagai pembuatan biobriket. Lalu biobriket bisa kita setorkan ke daerah-daerah pariwisata, tentunya di Yogyakarta. Lalu kita bisa gunakan sebagai bahan bakar di outdoor, di store-store yang menjual kegiatan alam. Lalu kita bisa mengekspor yang lebih besar dan itu bisa kita gunakan sebagai bahan acuan ke depannya biobriket ini. Untuk proses pembuatan, bahan-bahan yang sudah kami siapkan seperti ampas kopi dan juga kulit singkong yang sebelumnya kita sudah bermitra kepada coffee shop dan petani lokal untuk menyiapkan bahan-bahan ini sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan. Di sini saya sudah sedikit melakukan yaitu proses pemanasan sekaligus membuat perekat yang berasal dari kulit singkong. Di sini kita tinggal memasukkan bubuk perekat yang berasal dari kulit singkong itu kepada adonan. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Kita aduk sampai merata. Setelah semua tercampur dengan merata, kita lanjut ke Selanjutnya masuk ke proses yang paling penting, yaitu proses pencampuran. Kulit singkong yang sudah dipanaskan tadi bisa langsung kita masukkan ke dalam wadah yang berisikan ampas kopi yang sudah halus, yang sebelumnya berasal dari coffee shop di kampus Instiper Yogyakarta. Nah, untuk perbandingannya sendiri dari ampas kopinya yaitu 7 dibanding 2, yaitu untuk kulit singkong, dan 1 untuk air. Dari ketiga bahan ini dicampurkan hingga merata sampai dengan tekstur berubah menjadi remah sedikit padat. Setelah menjadi adonan biobriket, lalu kita bisa proses pencetakan dan pengeringan. Nah, kita tunjukkan produknya dari hasil olahan yang sudah kami bentuk menjadi sebuah biobriket. Di sini kami mengolahnya dalam bentuk yang simetris seperti ini. Dan sudah kami bakar, yang nanti kita pindahkan ke dalam buhur. Ini merupakan salah satu tradisi yang ada di kalangan santri. Biasanya santri menggunakan buhur sebagai aroma terapi yang akan dilakukan ketika saat maulid. Kalau membahas tentang kebudayaan menggunakan buhur, buhur ini merupakan sejenis dupa yang terbuat dari aut. Aut sendiri merupakan sebutan oleh bangsa Arab untuk serutan kayu gaharu yang telah dicampur minyak wangi.
Pembakaran buhur sudah menjadi tradisi masyarakat Arab. Mereka menggunakan wewangian ini di berbagai kesempatan, seperti acara pernikahan, perayaan Lebaran, hingga dengan pemakaman. Sekarang ini buhur sudah digunakan oleh kalangan santri. Nah, kalian yang mau check out, jangan lupa check out sekarang. Karena apa? Produk ini dijamin ramah lingkungan. Yang kedua, memiliki nilai kalor yang tinggi. Yang ketiga, bisa digunakan oleh kalangan-kalangan menengah karena harganya sangat ekonomis. Jadi, tunggu apa lagi? Cepet check out Bio Briquette di Yogyakarta.